Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam. Senang sekali kalau malam hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di Instagram Live, IG Live, dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini menyambung pembahasan beberapa waktu yang lalu, yaitu quarter life crisis. Dan yang menariknya malam hari ini ada seorang narasumber yang luar biasa di dalam pelayanannya, di dalam kegiatannya sehari-hari, berelasi dengan generasi muda, berelasi dengan rekan-rekan muda, dan juga banyak mensupport, mendukung, membantu generasi muda untuk bertumbuh dan mengembangkan potensinya. Tentunya malam hari ini kita mau belajar dan mendengarkan hal yang pasti sangat memberkati kita semuanya, bagaimana rekan-rekan muda menjalani kehidupan di dalam menjalani panggilan hidup, kemudian menjadi versi yang terbaik, kemudian juga menumbuhkan potensi, dan semuanya untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, siapakah yang akan menjadi narasumber kita malam hari ini? Mungkin kita bisa menyebutnya Coach David Cokro, seorang business leadership coach. Dan saya akan mengundang, kita akan nantikan Coach David untuk bisa sharing dan join bersama-sama dengan kita. Saya akan invite Coach David ya. Saya mau menyapa teman-teman yang udah join. Ada Kesha, ada Jendru, ada Bu Delina. Wow, selamat malam. Ini dia Malam Bu ini, Coach. good to see you. Ya, good to see you. Terima kasih loh Coach David untuk kesediaannya, waktunya untuk sharing dan berbagi pada malam hari ini. Dan tentunya Coach David akan membagikan tips-tips dari pengalaman, dari kegiatan pelayanan yang akan sangat memberkati generasi muda. Nah, Dengan senang tidak hati. apa ya namanya, tidak lama lagi ya. Ya, tidak lama lagi mungkin teman-teman yang sudah join nih Coach David. Nah, ada yang memanggil Reiki ya, ada Lingsia, ada Mesrika, kemudian ada Daniel, wow, ada Kate Kotasi, ada Pak Antonius. Selamat bergabung. Nggak berlama-lama lagi, mungkin teman-teman yang udah join pengen kenalan dan semakin lebih kenal lagi dengan Coach David, background, kemudian kegiatan, pelayanan, dan apa saja yang dilakukan oleh Coach David untuk memberkati generasi muda. Silakan Coach David untuk boleh memperkenalkan Ya, diri. selamat malam semuanya Ibu Lili, thank you for having me. Nama saya David Cokro Raharjo, saya adalah business leadership coach dan saya juga seorang investor. Ada dua perusahaan yang biasanya people related to us. Nomor satu adalah MDco, kita adalah friendship builder, membantu UMKM. Dan kemudian kita ada perusahaan namanya Sovereign Capital, kita adalah investor dan kita invest di beberapa perusahaan. Saya bergereja di Jakarta Praise Community Church dengan pendeta saya, pendeta Jeffrey Rahmat. That's where I am. Oh, wow, thank you Coach untuk perkenalannya. Yang sangat menarik adalah saya mendengar dari kegiatan dan pelayanan Coach David benar-benar punya kerinduan untuk memberi dampak buat Indonesia ya. Kemudian Iya. juga kegiatan-kegiatan yang ada sebagai coach tentunya coach itu adalah ingin membimbing generasi-generasi muda untuk semakin bertumbuh. Boleh nggak coach memberikan sedikit background apa yang mendorong sehingga coach memiliki passion untuk membangun generasi muda terus bertumbuh? Ya, saya lahir tahun 1980, jadi kalau matematikanya tepat tahun 98, tahun 99 pada saat Indonesia mengalami kesulitan secara ekonomi, finansial, pada saat itulah saya lulus dari SMA. Singkat cerita, pada saat saya berangkat ke Amerika Serikat, kita tidak, walaupun saya datang dari keluarga orang yang menengah ke atas, tetapi pada saat itu tentu dampak daripada perekonomian Indonesia juga menghantam keluarga kami. Jadi pada saat saya lagi tinggal di Amerika, saya dibantu oleh seorang teman baik yang sekarang ini menjadi abang angkat saya, yang dimana namanya Ricky, dia tinggal di kota New York, dan dia yang membantu saya to get
to my 2 feet gitu ya. Jadi pada saat itu saya nggak punya apa-apa. Kita lagi jualannya di samping jalan. Kita juga jualan Coca-Cola, Pepsi pada saat itu. Dan kemudian Ricky memutuskan untuk menggunakan uangnya sendiri dan membeli sebuah minivan yang sudah tua, sudah second hand, sudah tua. Harganya kalau di rupiah mungkin 50 juta rupiah or something like that. So it's a cheap car. Tetapi pada saat itu it is 50 juta rupiah yang saya nggak punya gitu. Jadi kemudian dia berikan kepada saya. Dia tidak minta apa-apa dari saya. Dia bilang adalah jarang ketemu orang yang mau kerja, katanya begitu. Jadi dia bilang adalah ini mobil untuk kamu. Jadi saya dimodalin dengan mobil itu. Sampai hari ini saya masih adalah adik angkatnya, anak-anaknya, saya adalah godfather-nya. Dan it has been a special privilege. Itu adalah satu dari beberapa contoh di mana ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membantu kita favorably. Jadi mungkin hari ini kita juga ngerti beberapa hal, punya pengalaman. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi jawaban juga ya untuk teman-teman yang lain. Wow, saya baru tahu bahwa Coach David punya pengalaman sedemikian. Dan di saat masa sulit ada seorang yang bernama Pak Ricky mengulurkan tangan untuk menolong, dan ternyata pertolongan dari seseorang itu sangat membantu kita. Dan saat kita mengalami berkat dari orang lain, disitulah kita juga menyadari bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kita rindu dari hidup kita untuk menjadi berkat. Dan itulah yang mendorong sehingga Coach menjadi seorang coach dan mendorong generasi muda untuk terus maju ya. Wow, puji Tuhan. Nah, thank you buat sharingnya. Dan topik hari ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis secara spesifik, di mana itu adalah krisis yang dialami oleh generasi muda di usia 20 sampai 35 tahun, bahkan mungkin lebih. Dan juga topik yang mendetil hari ini akan dibahas oleh Coach David adalah berjudul option. Mungkin boleh Coach sharing kenapa topik yang diambil itu berjudul option, dan apa maksudnya terkait dengan quarter life crisis di Coach? Ya, karena saya banyak bergerak di bidang usaha dan saya banyak bekerja sama dengan anak-anak muda. Kita sering sekali ditanyakan bagaimana caranya membuat keputusan. Ada yang bilangnya adalah sulit untuk membuat keputusan. Atau kemudian kalau kita membandingkan bisnis A dengan bisnis B sebagai contohnya. Terus kita mesti yang mana ya? Mesti yang A atau yang B begitu ya. Dan kemudian mungkin kalau untuk anak saya sendiri, saya ada 3 orang anak. Dan anak saya yang paling besar umurnya 15 tahun, hampir 16 tahun. Satu hari saya berbincang-bincang sama dia gitu. Saya mulai cerita tentang bisnis kita seperti apa dan kita lagi mau kemana. Nah, singkat ceritanya di dalam sebuah pembicaraan ini, anak saya bertanya kepada saya, but what if I fail? Dia tanya saya bisa begitu. Jadi saya bilang sama dia adalah, Rachel, you ngapain takut gagal? You baru umur 15 tahun takut gagal apaan gitu. Dan saya mulai cerita tentang bagaimana saya pernah gagal gitu ya, pernah bangkrut, pernah gagal dalam membangun bisnis. Tentunya masih banyak membuat kesalahan, kita jauh daripada kesempurnaan. Dan kemudian pertanyaan berikut Rachel adalah alasan kenapa waktu Ibu Ilya tanya kepada saya, apa message saya kepada generasi-generasi yang muda. Saya bilang, what about kita kasih namanya adalah options, artinya adalah punya banyak pilihan. Oleh karena di zamannya Ibu Ili dan juga di zaman saya juga pastinya, kita adalah generasi yang mungkin tidak kalau hashtag zaman sekarang ya, hashtagnya bukan no choice, tapi mungkin little choices. Jadi kita nggak punya terlalu banyak pilihan. Kalau zaman dulu kita mau jadi anak pintar, ya mesti ikut IPA sebagai contohnya. Ya, yang paling penting adalah bisa dapat pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaannya bisa dapat kerjaan aja sudah rasanya udah baik sekali gitu. Dan kemudian ada cerita sebagai contohnya, kalau kita zaman dulu sebagai contohnya kita kerja di satu kantor, kerjanya kalau bisa 10 tahun atau 50 tahun, istilahnya sampai pensiun aja gitu ya. Tapi kemudian di zaman-zaman sekarang ini kelihatannya kata kuncinya garis bawahi yaitu kata kelihatannya anak muda zaman sekarang kok baperan gitu ya, sebetulnya terus pindah kerjaan, pindah major, jurusannya terus berubah-berubah, dan alasannya adalah karena ada begitu banyak pilihan untuk anak muda pada zaman sekarang. Untuk anak saya umur 16 tahun ada begitu banyak pilihan. Ada pekerjaan tentu seperti contohnya namanya YouTuber gitu. Mana ada zaman dulu YouTuber. Ada yang kerjanya sekarang adalah digital marketing agency. Yailah zaman dulu mana ada. Jadi ada begitu banyak pekerjaan yang zaman dulu gak ada, lantasan sekarang ada. Dan itu yang mengakibatkan saya pikir ada 2 hal. Yang pertama, anak memiliki terlalu banyak opsi. Contohnya saya pasti Ibu
Ili setuju dengan saya kalau anak-anak kita masih kecil, bayangkan cuma masih umurnya 2 tahun atau 3 tahun, dan kemudian tanya, mau makan bakmi goreng, atau nasi Ya. goreng, atau bubur, atau siomay, atau ketan sebagai contohnya. Anak umur 2 tahun dikasih 5 pilihan, dia bingung. Tapi kalau kita bilang mau makan nasi atau makan mie, nah maka dia bisa memilih dengan cepat. Nah sama seperti Ya. juga demikian, saya pikir problem yang pertama adalah anak muda zaman sekarang dikasih pilihan yang terlalu banyak. Dan pilihannya semuanya baik pula, sehingga sulit Oke. untuk mereka memilih. Nah, tetapi ada problem satu lagi dari sisi orang tua, yang dimana dia tidak pernah punya pilihan sebegitu banyaknya. Pilihan orang tua gampang. Pokoknya dulu papa atau mama, dulu kalau kerja, kita pokoknya dapat kerja sudah bagus. Ambilnya yang nyata-nyata aja. Atau mungkin kita kerjanya seperti ini, accounting dan semacamnya. Sehingga ketidakmampuan orang tua untuk mengerti dunia yang memiliki begitu banyak pilihan yang baru, ditambah dengan anak yang gak pernah melihat pilihan sebegitu banyak, menciptakan sebuah kebingungan, kalau saya boleh katakan, di dalam banyak observasi saya dengan keluarga yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya nggak ada jalan keluarnya, karena orang tua merasa adalah kamu harus memilih cuma satu atau mungkin dua, dan jangan milih yang lain lagi, ayo tetap fokus di situ. Tetapi anak muda merasa adalah tapi kan ini juga bagus, ini kan juga bagus, ini kan juga bagus. Gitu. Jadi saya pikir itu ya yang mungkin kita perlu untuk tergantung siapa yang sedang mendengarkan. Kalau kita adalah orang tua, kita perlu mengerti bahwa adalah the era atau zaman itu sudah berubah sedikit. Nah, perubahan ini membutuhkan adjustment, membutuhkan adaptasi daripada kita sebagai orang tua. Kalau yang mendengarkan adalah anak-anak muda, jangan patah semangat, jangan bilang dulu orang tua itu tahu apa sih, cuman kasih tahu aja ini nggak boleh, itu nggak boleh, you know, and all those things. You gotta understand where your parents come from. Kira-kira gitu mungkin Ibu ini. Oke. Ya, saya jadi kebayang memang dulu di zaman kita pilihannya sedikit ya. Tetapi sekarang pilihannya banyak. Dan inilah salah satu perbedaan generasi yang zaman kita dengan generasi sekarang. Menarik sekali. Coach David, saya mau tanya, dengan berbagai pilihan itu, ada pertanyaan, ini merupakan berkat, hal yang baik, atau ini merupakan hal yang menjadi membingungkan dan membuat lebih banyak stres nih, Coach David? Mungkin boleh menjawab dengan berbagai pilihan di zaman sekarang ini untuk anak-anak muda. Saya pikir it is, saya bisa bilangnya both blessing and curse, tapi mungkin saya pikir this is a real blessing, gitu ya. The blessingnya apa? Blessingnya itu adalah bahwa kita punya banyak pilihan. Kalau kita keluar rumah malam hari ini dan kita bilang adalah kita mau keluar makan sebagai contohnya. Kita hari ini kita bisa bilang kita mau makan fast food atau kita mau makan dine-in. Kita mau makan makanan Indonesia atau makan makanan Barat atau makanan Jepang dan sebagainya. Udah sampai di makanan Jepang, kita bisa bilang mau makannya sushi atau mau makannya yang raw, yang sashimi. Kita mau makannya yang nasi. Oke, nasi ada mau pakai ikan, mau pakai ayam. Bisa a lot of options. Jadi saya pikir itu gambaran yang sedang dialami oleh generasi yang baru. Dan saya pikir kreativitas dimulai oleh karena saya kepingin tahu. Baik kalian sebagai anak muda atau kita sebagai orang tua, kita harus kepingin tahu dengan apa yang sedang terjadi. Kerja ini apa sih? Gitu ya, jangan belum apa-apa udah bilang adalah kerjaan apa itu? Atau mungkin kerja zaman sekarang ada yang nanya begini, itu kerja kayak begitu terus uangnya mana? Kalau zaman dulu orang masuk ke kantor, kerja 3 hari atau kerja 1 minggu, jadi dibayar per hari, per minggu, atau per bulan. Tetapi kalau anak muda zaman sekarang, jenis-jenis pekerjaan tertentu tidak langsung dibayar. Dia kerja, ya kan, tapi nggak ada uangnya yang masuk ke bank account gitu. Nah, sehingga kadang-kadang salah kaprah demikian. Ada yang pertama-tama kalau Anda tidak mengerti apa itu, tidak mengerti prosesnya dan kapan, maka kemudian kita mulai menyalahkan atau kita mulai cepat untuk membuat sebuah judgement dan mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan, ini kesibukan tapi ini bukan pekerjaan. Nah, contohnya Ibu Ili, contohnya kalau kita tanam cabai sebagai contohnya. Cabai itu mungkin 2 sampai 4 minggu, mungkin 2 minggu, 3 minggu, udah menghasilkan, udah bisa dipetik, bisa dijual di pasar. Tapi coba bayangkan kalau kita tanam kelapa sawit. Nah, kalau tanam kelapa sawit, kita tanam 2 minggu, kita bilang, mana buahnya? Nah, kita cabut pohonnya sebagai contohnya. Lah kapan pohonnya tumbuhnya gitu? Kenapa? Karena kita yang mengerti dunia kelapa sawit, kita tahu bahwa kelapa sawit itu mesti ditanam beberapa tahun terlebih dahulu, baru kemudian menghasilkan untuk 30 tahun atau 20 tahun atau 50 tahun ke depan. Nah, jadi setiap pekerjaan itu memiliki
option yang berbeda-beda, itu yang pertama. Tapi di dalam setiap option itu kita mesti mengenal kapan masa menanamnya, kapan masa menuainya, gitu ya. Di keluarga saya paling sedikit kita juga pembicaraan saya dengan anak saya, kita cerita tentang pentingnya edukasi, pentingnya meneruskan pekerjaan maksudnya pelajaran di level universitas. Gitu ya. Jadi saya dan anak saya yang umur 16 tahun kami punya perjanjian. Kita bilang adalah sekarang dia anak SMA 1, tentu beberapa hari lagi lulus SMA 1, tahun depan berapa bulan lagi jadi anak SMA 2. Saya bilang, kamu boleh punya pilihan, saya bilang. Kamu boleh pilih untuk take a gap year di antara SMA 1 dan SMA 2. Berarti bulan 8 nggak sekolah. Berapa lama? 1 tahun. Nanti bulan 8 tahun 2024 baru masuk SMA 2. You take a gap year atau ikut SMA 2, ikut SMA 3, dan kemudian saya bilang begini, nggak langsung kuliah. You have to have a gap year. Pilihannya adalah 2 bulan dari sekarang atau setelah selesai SMA 3. Nah, pilih sendiri. Nah, tentu dia memilih, dalam hal ini dia memilih adalah SMA 3. Dan setelah selesai SMA 3, mengambil a gap year. Nah, kenapa ini take a gap year? Karena yang tadi saya bilang, Bu Ili, yaitu adalah adanya sebuah tension antara orang tua dengan anak. Orang tua juga tidak tahu segala-galanya, si anak pertama kali lihat, dan pertama kali lihat dikasih lihat segala-galanya. Sehingga options itu terlalu banyak. Nah, oleh karena itu kita memakai waktu untuk apa? Untuk kita memilah-milah, untuk menyelami. Nah, jadi ada waktunya, saya pikir penting ya untuk baik kalian sebagai anak mudanya atau kita sebagai orang tuanya untuk explore, untuk kita discover, untuk lihat dulu gitu loh. Nah, setelah kita melihat, nanti mungkin kemudian ada 1 atau 3 atau 5 pilihan. Nah, when it is less options, I think everybody, semua orang pada saat pilihannya lebih sedikit, kita lebih mudah untuk bisa membuat keputusan yang lebih jelas. Contohnya untuk Ibu Ili dan mungkin kaum ibu-ibu atau wanita-wanita muda mungkin ini bisa lebih relate. Kalau masuk ke toko baju, tentu kita nggak langsung ambil semua baju dimasukkan ke kamar ganti dan kemudian kita coba semua baju yang ada di dalam kamar itu. Of course not. That is not the way we do it. Bahkan di dalam toko-toko tertentu, kalau kita mau bawa 20 pieces masuk ke kamar ganti, maka ada orang yang bilang begini, maaf Bu, cuman boleh 3 atau 5 pieces at one time. Kenapa? Karena less is more. Less itu more. Kalau kita cuma lihatnya 3, 5, atau 10 biji, pada saat pilihan itu lebih kecil, justru kita memiliki sebuah kemampuan kemudian untuk membandingkan. Membandingkan antara A dan B. Dan pada saat kita membandingkan, kemudian kita bisa bilang gini, ini warnanya bagus, tapi ukurannya tidak tepat. Atau ini ukurannya justru tepat, tetapi warnanya kurang cocok buat, dan so on and so on and so on. Jadi semua orang, baik kalian sebagai anak muda atau kita yang sebagai orang tua, kita perlu sama-sama untuk memiliki, menurut saya, sebuah waktu untuk explore terlebih dahulu. Nah, pada saat kita explore, kemudian kita akan mulai mengerti sebetulnya pilihan apa yang sebenarnya saya perlu untuk ambil. You know, so that is saya mesti kasih disclaimer dulu, Ibu Ili, saya orang tua dari 3 orang anak, 16 tahun, 11 tahun, dan 10 tahun. Jadi ini mungkin lebih sebagai pengalaman saya pada saat ini sebagai orang tua. Saya nggak berani katakan bahwa saya sudah mendapatkan caranya untuk berkomunikasi dengan anak-anak saya. I have a very open conversations bersama dengan Rachel, anak perempuan saya yang umur 16 tahun ini. And we talk about a lot of different things. We talk about money, we talk about university, about career, about many different things. Tapi perjalanan saya sebagai orang tua masih jauh sekali. Jadi ini mungkin bukan resep, tapi ini mungkin sharing ya tentang apa yang sedang saya kerjakan pada saat ini. Thank you Coach David untuk sharingnya. Untuk sharingnya saya mencatat beberapa hal. Tadi saya menanyakan berbagai option itu merupakan blessing atau sesuatu yang membingungkan. Dan ternyata kalau kita punya banyak pilihan, itu adalah sebuah berkat ya. Tapi ada tantangan tersendiri. Nah, dari berbagai pilihan yang ada, tadi saya mencatat bahwa kita perlu mengerti lebih dulu apa yang kita inginkan. Ketika kita memahami apa yang kita inginkan, lalu kita juga mulai mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada. Mengeksplorasi, ibaratnya kalau sebuah pohon, kapan memulai, kapan menanam, kapan pohon itu akan menghasilkan buah, mengeksplorasi. Kemudian pentingnya edukasi juga, kita memahami pilihan-pilihan tersebut, dan juga kita beredukasi, memperlengkapi diri kita sendiri. Nah,
dengan demikian pilihan itu bisa dipersempit, lalu kita bisa mulai mempertimbangkan dan menolong kita untuk mengambil keputusan yang dilihat dengan kehidupan kita, mungkin juga dengan tujuan hidup kita gitu ya Coach David ya. Mantap. Itu sebabnya juga antara orang tua dan anak yang tadi Coach David membahas bahwa ada perbedaan pemikiran dan persepsi orang tua dan anak. Salah satu menjembataninya adalah membuka ruang atau waktu untuk saling berdiskusi, saling membahas pilihan-pilihan tersebut, dan antara orang tua dan anak juga saling bisa bekerja sama, dan orang tua menolong anak untuk menemukan pilihan ya yang terbaik bagi anak. Ya. Nah, Oke, Coach David, kalau kita melihat bahwa dengan berbagai opsi di zaman sekarang merupakan sebuah berkat, tetapi karena opsi tersebut juga menjadi bingung nih untuk memilihnya. Dan tadi seperti ada pertanyaan dari Rachel atau pernyataan bahwa takut gagal, takut salah, dan ternyata hal itu juga merupakan satu aspek yang membuat generasi muda zaman sekarang yang dikatakan quarter life crisis itu adalah membuat bingung tujuan hidupnya, bingung mau ngapain, kemudian bingung memulai sesuatu. Nah, mungkin Coach David bisa memberi tanggapan antara option, ketakutan tertentu, dan apa yang terjadi di usia muda nih dari pengalaman Coach David di saat di dalam pekerjaan berelasi dengan rekan-rekan usia muda. Ya, so setiap kali kita cerita tentang ketakutan, ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, fear, namanya adalah forget everything and run. Dan teman-teman yang udah lama dekat sama saya tahu bahwa saya menggunakan contoh ini. Artinya kalau kita ketemu dengan anjing yang mungkin kelihatannya garang banget gitu ya, tapi ekornya goyang-goyang kayak begini, kita tahu bahwa si anjing tidak lagi akan menyerang kita karena kita tahu bahwa the dog is actually not angry at us. Dia tidak akan attack kita. Jadi knowledge is power. Pada saat kita kita takut mungkin karena kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, tugas kita sebagai orang tua, Ibu Ili, itu adalah untuk memberitahukan kepada mereka kalau begitu apa yang mereka belum tahu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai contohnya belum pernah melakukan ini yang saya lakukan untuk anak-anak saya, mulai dari mereka masih umur kira-kira 10 tahun. Ya, jadi saya ajak mereka pergi ke meeting-meeting saya, dan setiap kali mereka meeting, mereka bawa pekerjaan, mainan, atau apapun yang mereka mau kerjakan. Tugas mereka cuma satu, yaitu adalah sebelum saya melakukan sebuah meeting, saya minta tolong mereka untuk bertanya, sebagai contohnya dengan Ibu Ili, dia akan bertanya, dia tanya, tante kerjanya apa? Can you describe to me your job? Nah, kemudian tentu dikasih tahu gitu. Nah, sesudah selesai dia akan tanya begini, apa yang tante suka tentang pekerjaan tante? Nah, kemudian dikasih tahu, dijelasin kayak begini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah apa yang tante tidak suka dengan pekerjaannya tante. Nah, kemudian tante kasih tahu lagi. Nah, kemudian pertanyaan keempat is a very revealing question. Karena pertanyaan keempat yang saya ajarkan pada anak-anak saya bilang begini, sekarang tanya sama si tante, kenapa tante masih melakukan pekerjaan yang tante lakukan? See, it's a question of why. Why do you do what you do? Nah, dalam pertanyaan ini banyak sekali teman-teman saya, Bu Ili, yang kemudian bilang sama saya adalah, Pit, ini pertanyaan dari lu ya, bukan dari anak lu ya. Kenapa? Because it's very difficult questions. Everybody can say, ini kerjaan saya, this is the what. Ya kan? Kemudian, what do you like? Gampang. Apa yang kita gak suka? Gampang. Lebih susah, tapi masih gampang. Tapi masa kita tanya, kenapa kalau gitu ada yang gak suka, ada yang suka, lantasan kenapa masih mengerjakannya? Nah, ini pada saat mereka umurnya 10 tahun dan 11 tahun. Nah, pada saat mereka umurnya seperti Rachel, sekarang sudah besar, saya bacakan buat dia adalah Kejadian. Di kitab Kejadian pasal 1, diceritakan tentang Allah menciptakan manusia, dan manusia ditaruh di dalam Taman Eden. Nah, setelah ditaruh di Taman Eden, ada suatu cerita yang cukup menarik, karena dia disuruh untuk mengusahakan taman itu. Dikatakan bahwa dia mulai menamai binatang dan menamai tanaman dan semuanya. See, what happened at that time adalah dia mulai, saya membayangkan kalau bahasa Indonesia, dia kelihatan ada buah yang warnanya merah dan kemudian ada kayak rambut-rambutnya di luarnya. Dia bilang, kalau gitu kamu namanya rambutan, sebagai contohnya kayak begitu. And so goes on with everything that is going on. Dia menamai segala-galanya. Interpretasi saya yang saya sampaikan pada anak-anak saya bilang begini, you tahu gak, di Taman Eden yang sama, dikatakan ada binatang-binatang buas. Di Taman Eden yang sama, ada pohon tentang kehidupan.
di Taman Eden yang sama. Jadi di Taman Eden yang sama itu ada sesuatu yang kita suka, yang Adam suka, dan ada yang Adam tidak suka. So, pekerjaan apapun di dunia ini jangan dimulai dengan what I like. Nah, itu yang kemudian saya mencoba untuk anak-anak melakukan. Nah, di dalam konsep ini, Lukas 6 ayat 43 sebagai contohnya mengatakan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, jadi kalau kita nggak pernah tunjukkan atau tidak pernah expose anak kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, buahnya seperti apa, maka si anak juga nggak tahu ada pohon A, ada pohon B, atau dalam konteks ini ada pekerjaan A, pekerjaan B. Menurut saya bukan dengan kita kasih tahu sama anak-anak kita bahwa kamu harus sekolah akuntansi, atau harus sekolah political science, atau harus sekolah, it's not that. Tetapi adalah dengan bawa mereka, expose mereka ke tempat-tempat yang dimana pekerjaan itu sudah ada buahnya. Karena pada saat mereka menikmati buah, mereka bisa bilang adalah kenapa buah ini manis tapi ada asam-asamnya ya, sebagai contohnya. Nah, disitulah kemudian si anak mungkin bisa punya pertanyaan-pertanyaan. So, it's an exercise yang sudah kami lakukan mulai dari anak kami 10 tahun. Mereka diajak terus. Nanti kalau saya ketemu dengan sebagai contohnya kalau pendeta, saya tanya, you coba tanya Om Pastor, what is your job? What is it that you like? What is it that you don't like? And why you still a pastor? Oke, jawaban itu normally is very revealing. Dan kalau kita kerjakan itu cukup sering untuk pekerjaan yang berbeda-beda, termasuk sebagai contohnya Ibu Ili, kita lagi di luar negeri, kita lagi naik taksi. Saya bilang sama anak saya, duduk di depan, ngapain? Tanya sama sopir taksi, kerjaan kamu apa? Kamu sukanya apa? Kamu gak sukanya apa? Dan kenapa kamu masih melakukan pekerjaan ini? Nah, jadi kita izinkan mereka untuk mencicipi buah daripada pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, tentu you will imagine banyak sekali sopir-sopir taksi yang tidak bisa menjawab. Jawabannya cuma sekedar, I just want to make money. Kan saya ada istri, saya ada anak, saya ada tanggungan gitu ya. Nah, berarti, berarti you kerja untuk hidupin keluarga. Nah, kalau ada yang kayak begitu, maka kita mulai bisa membantu anak-anak kita untuk mengerti bahwa hidup bukan untuk bayar bill. Hidup akan selalu ada bill yang harus dibayar, tapi hidup bukan untuk bayar bill. Hidup juga bukan untuk, kalau ini adalah sopir dan sekarang kita punya manajer atau owner, hidup juga bukan untuk punya vacation yang keren. Hidup perlu vacation, tapi hidup bukan vacation yang keren itu. Oke, kalau gitu kita mulai bertanya kepada mereka, hidup itu apa? So, when Rachel now is 15, 16 years old, saya punya kesempatan untuk kasih sama Rachel. Pada saat saya bilang, berarti hidup bukan untuk duit dong. Karena kalau cuma bayar bill, bisa begini. Hidup bukan untuk vacation dong. Kalau cuma vacation, kita juga bisa begini. Nah, lama-lama akhirnya Rachel tanya sama saya, Pak, kalau gitu hidup apaan dong? Saya bilang, good question. Apa? Jadi hidup untuk apa nih, Coach? Yes. Nah, hidup adalah hanya untuk apa? Hanya untuk menggenapi pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan di dalam hati dan pikiran kita. That's what I want to do every day. Nah, kita bilang begini, kalau kita kerjakan kerjaannya Tuhan, saya bilang, nah kan Tuhan pasti jaga kita. Kita tanya dia balik, gimana caranya kamu tahu bahwa kalau saya hanya kerjaannya adalah melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan bill kita akan terbayar secara sendirinya. Nah, maka literally ini kebetulan kami lagi di Bali pada saat itu, dan kita tunjukkan pada mereka, lihat nih, satu ladang ini semuanya ditanamin stroberi. Coba bayangin kalau setiap 3 menit si petani memutuskan untuk adalah nggak mau tanam stroberi, ganti jadi kentang. 3 menit lagi bilang ganti jadi cabai. 3 menit lagi bilang, nah, so I think that our children, sekali lagi ya, di dalam options yang begitu banyak yang merupakan blessings for the new generation, kita mesti membantu mereka untuk mengerti bahwa less is definitely more. Nah, sehingga pada saat kita kasih dia lihat ya, Ibu Ili, dari begitu banyaknya tanaman-tanaman yang menghasilkan buah yang berbeda-beda, pada saat kita rawat mereka dan kemudian bisa diolah, I think that's where we can help young people to understand the power of, being consistent, persistent. Tapi persistent yang ada arahannya ya, persistent karena sekali lagi dia ngerti gitu loh, untuk apa saya lakuin yang saya lakuin. Kira-kira begitu sih pengalaman saya, Bu Ili. Oke, wow, luar biasa banget nih, Coach. Saya mau mungkin menggarisbawahi beberapa kesimpulan. Jadi penting banget untuk kita memahami pada saat kita bekerja atau memilih pekerjaan, melakukan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, apa alasannya? Apakah kita suka atau tidak suka gitu ya. Kemudian juga pekerjaan itu bukan untuk mencari uang,
tetapi atau membayar bill, tetapi untuk menggenapi yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita melakukan hal tersebut, tentunya hati kita bersuka cita, kita juga penuh dengan semangat. Namun ada beberapa pertanyaan nih Coach. Tadi sempat membahas bahwa pada saat kita mulai bekerja, kita bukan memilih yang suka atau tidak suka dulu. Betulkah Coach? Itu tadi ada satu pernyataan. Nah, mungkin saya mau bertanya hal ini dulu. Apa maksudnya pada saat kita bekerja bukan memilih pekerjaan yang suka atau tidak suka, lalu yang kemudian terkait dengan kita bekerja untuk melakukan atau menggenapi pekerjaan yang Tuhan titipkan pada kita. Lalu juga perlu kita mau berproses, jadi ada konsistensi. Dari 3 hal ini gimana nih kaitannya? Bekerja bukan melakukan sekedar yang suka atau tidak suka. Kalau misalnya kita nggak suka, lalu kita mengerjakannya, bagaimana kita juga bisa menemukan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita? Nah, itu pertanyaannya, Coach. Tentunya ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanya, ya. Ya, I think that saya mau jawab ini dengan sekali lagi dengan pengalaman apa yang sedang terjadi dalam hidup saya sebagai orang tua daripada 3 orang anak 16 tahun. Saya nggak tahu yang lagi dengerin nanti anaknya umur berapa. Jadi I think it's very very important untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kalian masing-masing gitu ya. Tapi acuan saya adalah dari Markus 4. Ya, di Markus 4 kita tahu bahwa ada cerita tentang si penabur yang menabur di tanah yang subur, ada di tanah yang ada batu-batuan dan so on. Tapi dia katakan bahwa kalau benih jatuh di tanah yang subur, maka dia akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, anak-anak saya ini contoh-contoh yang dari mereka mungkin lebih kecil lagi ya, Ibu Ili. Jadi buat saya adalah sebagai contohnya, karena bapaknya suka bola basket, jadi anaknya tiga-tiga disuruh main bola basket. Nah, saya mau lihat apakah benih daripada itu bola basket ada gak di dalam kehidupan anak-anak saya. Nah, pada saat lakukan itu, saya kasih tahu, setiap kali kita mencoba sesuatu, kita kasih waktu ya 3 bulan. Selama 3 bulan, gak boleh bilang, saya kagak mau. Pasti bisa 3 bulan. Dan saya kasih tahu, saya kasih mereka lihat gitu. Dalam 3 bulan itu, saya bilang adalah, itu nanti diajarin dribbling bola, diajarin passing bola, diajarin tembak bola. Nah, maka dari sana kita bisa mengetahui apakah benih itu jatuh di tanah yang subur atau tidak. Kok bisa tahu? Pada saat jatuh di tanah yang subur, firman Tuhan mengatakan naik 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, hari ini, exactly kira-kira berarti 1 jam atau 1,5 jam sebelum kita melakukan Instagram ini, saya lagi ngajak anak saya yang baru kira-kira 3 kali kok 4 kali belajar main pingpong gitu ya. Nah, anak saya yang kedua, pada saat saya kasih dia bola pingpong itu, dia bisa dengan cepat, Tuhan sudah memberikan pada dia kemampuan, rupanya bukan untuk pegang bola basket dilempar, tetapi pada saat tangannya pegang bat. Pada saat dia pegang bat daripada pingpong itu, hanya baru dalam 3 kali atau 4 kali ini, Daniel punya kemampuan untuk mengembalikan bola itu. Nah, setelah pertama kali dicoba seperti demikian, maka saya pergi beli bola 100 biji. Dan kemudian saya bilang begini, nah ini bola papa akan jatuhkan di sini. Saya mau kamu untuk smash bola ini. Caranya begini. Dan tentu 50 kali, 100 kali pertama lebih banyak yang gagalnya. Tapi 3-4 kali kemudian, bisnis adalah hari ini Ibu Ili. Ibu Ili kalau duduk di sana, Ibu Ili pikir anak saya udah mungkin udah 1 tahun, 3 tahun belajar main pingpong. Karena dia bisa pukul bola itu cetas. Nah, itu adalah benih jatuh di tanah yang subur. Kalau benih jatuh di tanah yang subur, firman Tuhan mengatakan, maka dia akan meningkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi itu saya rasa prinsip yang penting sekali. Sebelumnya lagi, waktu saya lagi di Amerika Serikat, saya lagi ceritanya lagi jalan gitu ya. Dan kemudian saya melihat ada danau yang lagi beku, oleh karena cuaca lagi dingin. Nah, anak saya yang pertama, kelihatan nih benih-benihnya. Pada saat dia jatuh di tanah yang namanya adalah di depan kamera, di depan spotlight, pakai pegang mic, anak saya ini shine. Oleh karena itu saya menciptakan sebuah tanah yang subur buat dia. Dengan cara apa? Saya ambil Google, saya lihat, oh ini sekarang cuacanya lagi berapa derajat, dan kenapa sainsnya kok danau itu bisa sampai jadi beku, dan macam-macam itu. Nah, setelah kita berdiskusi, sekali lagi untuk mengalahkan ketakutan dia, kita mesti kasih dia knowledge, gitu ya. Nah, kemudian saya bilang sama dia, Rachel, sekarang bayangkan kamu lagi di TV station, dan lagi memberikan laporan tentang cuaca. Dan kemudian saya bilang gitu,
in 3, 2, 1, take one. Dan kemudian dia mulai ngomong gitu, hi, my name is Rachel guys, dan dan dia mulai katakan itu. Nah, beberapa tahun yang lalu kemudian Rachel punya kesempatan untuk berbicara di atas panggung hanya untuk kira-kira 7-8 menit di depan kira-kira 5.000 orang. Nah, di sana bisa kelihatan dari apa? Kelihatan dari lingkungannya, yaitu adalah orang-orang yang kemudian kasih tahu sama anak kita, mengatakan bukan hanya sekedar bilang good job, tapi ada tambahan-tambahannya, bahwa wah, kamu waktu ngomong tadi begitu jelasnya sehingga saya bisa mengerti tentang ini dan ini dan itu. Itu contoh lain lagi, Ibu Ili, yaitu adalah apa itu benih jatuh di tanah yang subur, yaitu adalah pada saat kita membuat sebuah drama orang dewasa yang dimana Rachel itu adalah peran pembantu. Nah, pada saat dia adalah peran pembantu, harusnya apa? Ya tentu glory-nya ya ada di pemeran utama. Singkat ceritanya, nama dia adalah Gladys, dan dia dikenal sampai dia turun dari panggung, semua orang panggil dia good job Gladys, dan everybody is encouraging, padahal dia harusnya adalah pemeran pembantu. Tetapi dia shine oleh karena kenapa? Nah, di situ namanya benih jatuh di tanah yang subur. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan ciptakan anak-anak kita dengan talenta-talenta tertentu, dengan sebuah potensi-potensi yang tertentu, maka I 100% believe bahwa pada saat benih jatuh di tanah yang subur, pada saat they grow, pada saat mereka lakukan itu, bagi tugas saya sebagai orang tua adalah kemudian menyirami, Ibu Ili. Kita sirami tempat itu karena itulah satu-satunya cara supaya benih itu bertumbuh dan kemudian sampai akhirnya dia berlipat kali ganda menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. So then you do it. Nah, setelah kita lakukan itu, di sanalah baru kemudian kita ajari dia tentang persistensi. Punya konsep. Kerja sesuatu adalah mesti latihan sampai melihat pertumbuhan. Bukan hanya sekedar coba-coba saja sebagai contohnya. Di sana kita mulai bertanya kepada dia, kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu sekarang ini di sebelah kamu, and you are doing this, bagaimana caranya supaya ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa supaya pekerjaan baikmu dilihat oleh orang lain dan kemudian dia memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, kalau kita belum apa-apa, kita matikan api itu. Ini menurut saya, sekali lagi Ibu Ili, jadi tolong jangan ditembak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak setuju bersama dengan saya. Tapi kalau dari saya, kalau kita kempesin bannya, kita bilang supaya anaknya gak sombong, kita bilang begitu. Saya berpikir bahwa bagaimana caranya pekerjaan baik itu bisa melipat kali ganda 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. We have to see it grow first. Dan kemudian kita pertanyaan adalah bagaimana caranya sekarang supaya pekerjaan yang baik ini tetap menjadikan bukan saya yang jadi tambah hebat, tapi menjadi Tuhan Bapa kita yang tetap harus dipermuliakan melalui cara ini. Nah, disitulah kita bisa boleh bilang sama dia. Coba bayangkan ya Ibu Ili ya, mohon maaf jawaban ini agak sedikit panjang, tapi bear with me. Coba bayangkan ini, kalau dia main piano dan kurang bagus, tidak punya talenta di bidang itu, seperti Daniel kalau disuruh nyanyi, kita semua akan setuju bahwa anak saya yang kedua Daniel tidak dikasih talenta untuk bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi itu anak pertama sama anak ketiga. Nah, coba bayangkan kalau semuanya saya bilang sama dia, Tuhan baik kan sama kamu ya nak ya, biar kamu nyanyinya itu adalah gift daripada Tuhan. Si anak kan mikir dong, saya nyanyinya gimana ya, gak ada orang yang pernah bilang saya bagus, saya nyanyi aja saya jadi malu. Ya kan, gimana caranya dia bisa kemudian mengizinkan Bapak dipermuliakan melalui pekerjaan yang dia lakukan. Bagaimana caranya dia bisa memiliki motivasi untuk pergi ke sekolah musik 4 tahun dan betul-betul belajar musik. Tetapi kalau buahnya keluar, buahnya bagus, dia menjadi bangga dan dia menjadi merasa ini jati diri saya, ternyata saya bisa nyanyi, ternyata saya bisa melakukan aktivitas ini. Dan kemudian kita menunjukkan kepada dia over time bahwa itu pun adalah kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan dia. Nah, saya berdoa sekali lagi, anak saya masih kecil-kecil, jadi saya belum lihat hasilnya, tapi saya punya cara pandang adalah dengan cara demikian kita memberikan kesempatan buat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan anak-anak kita, dan pada saat setiap kali mereka melakukan pekerjaan mereka, walaupun mereka adalah berusaha, mereka tahu saya berusaha sebagai seorang penilik yang baik.
sebagai a good steward of my life. And as I do it, I have an opportunity untuk bisa melihat anak-anak kita semakin mereka sukses, semakin mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, nama Tuhan yang ditinggikan. Dan tentu kalau dia tidak, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk membantu menggiring anak-anak kita ya supaya tidak menjadi sombong, gitu ya. Tapi again, this is my perspective on the matter. Wah, thank you for sharing. Tips dari Coach David ini sangat memperlengkapi kita sebagai orang tua saat mendidik anak dan membesarkan anak supaya anak menjadi versi yang terbaik sebagaimana Tuhan ciptakan mereka, karena pasti mereka punya tujuan dan panggilan hidup ya. Dan tips dari Coach David juga akan memperlengkapi kita teman-teman generasi muda yang mungkin sedang bingung di dalam menentukan karir ataupun menentukan tujuan hidupnya. Jadi saya mencatat beberapa hal. Tadi juga kita sempat membahas penting banget untuk kita belajar dari orang lain. Pada saat ketemu dengan orang lain, kita bertanyalah kehidupan mereka, karena tentunya pengalaman-pengalaman orang lain dalam menjalankan kehidupan itu adalah sebuah mutiara yang kita bisa belajar, entah pekerjaannya, entah pengalamannya, entah suka dukanya, prosesnya, seperti Coach David juga hari ini sharing tentang pengalaman hidup, bagaimana membesarkan anak. Kemudian juga pada saat kita sudah belajar sesuatu dari orang lain, kita juga mengenali apa yang kita suka. Jangan takut untuk mencoba ya Coach ya. Dan pada saat mencoba, pasti ada prosesnya, ada kegagalannya, ada keberhasilannya, lalu kita bisa menikmati atau tidak, dan disitulah kita melihat apakah yang kita coba itu menjadi sebuah benih yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah. Dan tentunya kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, pasti ada buahnya. Dan talenta yang Tuhan kasih itu pasti akan bermultiplikasi ya. Nah, disitulah kita mulai menemukan disitulah keunikan kita, talenta kita, potensi kita. Mulailah kita fokus di area tersebut, dan pada fokus di area tersebut teruslah belajar, kemudian juga harus persisten dan tetap terus latihan dan memiliki konsistensi ya Coach David ya. Dan kalau kita terus memiliki konsistensi, persisten, sampai buah dalam hidup kita itu berbuah lebat, kita juga nggak boleh lupa bahwa semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita bisa pun sampai saat ini, itu juga kita perlu sadar itu adalah anugerah Tuhan, dan kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan ini adalah prinsip dalam menjalankan kehidupan ya Coach David ya. Siap. Dan untuk maksimal di dalam panggilan Tuhan. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Coach David, pada saat nih menghadapi anak-anak muda, pengalaman Coach David sebagai business leadership coach, pada saat menjalani proses tersebut untuk menjadi maksimal di dalam panggilan hidup atau tujuan hidup, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan oleh generasi muda? Proses-proses apa saja dan tantangan-tantangan apa yang seringkali dihadapi, dan tips apa yang diberikan untuk supaya jangan menyerah, jangan patah semangat, dan seringkali justru pada saat menghadapi tantangan tersebut jadi stres. Mungkin ada tips dari Coach David. Ini belum tentu semua orang bisa setuju, tapi saya belum pernah ketemu sama anak muda yang gak kepingin untuk punya kehidupan yang sukses, yang memiliki kehidupan yang mulia. Jadi kalau semuanya kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita itu yang sebenarnya agak sedikit menyepelekan, kalau saya boleh katakan itu ya, potensi daripada anak-anak muda. Oleh karena itu, seperti kalau kita pergi ke gym, Ibu Ili, caranya bagaimana? Apakah mulai dengan angkat 5 ons dulu, dan kemudian angkat 1 kilo, kemudian angkat 10 kilo? Saya pikir itu yang banyak diajarkan oleh gereja-gereja dan juga dilakukan oleh orang tua. Kita cap, kita bilang anak gua cuman kecil, cuma bisa begini aja gitu.
Nah, tips saya kalau semuanya Bapak Ibu setuju dengan saya, tips saya adalah saya nggak pernah kasih anak-anak saya, anak-anak jasmani saya maupun anak-anak yang di kantor saya nggak pernah kasih mereka itu beban 1 kilo. Saya langsung tunjukkan kepada mereka terlebih dahulu, pertama-tama adalah what does 100 kilo looks like. Dan kemudian sekali lagi akan langsung terlihat Ibu ini, apakah si anak itu tertarik atau tidak tertarik. Karena 100 kilo pada saat anak kecil melihat kita melakukan 100 kilo, dia cuma either terpukau atau dia tidak peduli. Ini contoh cerita lucu ini, pada saat anak-anak saya literally masih kecil nih, masih umurnya 1 tahun 2 tahun. Satu hari di parkiran ada mobil yang malangin mobil saya. Kita sebagai orang dewasa tahu bahwa giginya netral, bisa didorong. Jadi saya dorong mobil itu bergeser sehingga kita bisa keluarkan mobil kita. Waktu saya masuk ke mobil, anak-anak saya bilang gini, "Wow, Papa, you are like a Superman." Kenapa? Karena dia tahu bahwa, dia pikir bahwa kita begitu kuatnya dan kita bisa geser mobil itu. Is it a wonder bahwa anak saya yang kedua adalah anak yang paling atletis daripada 3 anak saya, yang sampai hari ini bisa push up 20 kali, bisa melakukan pull up, monkey bar, jatuh 15 stitches, dan masih lompat-lompat lagi, main pingpong, main bola basket, main sepak bola. You see, pada benih jatuh di tanah yang subur, dia akan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat gitu. Jadi kita mesti identify itu. Tapi kalau kita selalu kasih dia yang biasa-biasa, khususnya kalau anak bapak ibu sudah umurnya 15 tahun, sudah 20 tahun, dan kita ceritanya yang, lu coba sini dulu deh, mulai dari TK, nanti lihat lu bisa sampai ke SMA dan bisa ke S1, S2 gak? Kira-kira begitu. I think that is where parenting goes wrong untuk zaman-zaman sekarang ini. I think that we need to show them, pertama-tama, adalah yang justru yang 100 kali lipat. Yang 100 kilo dulu yang kita kasih lihat. Dan kemudian kita akan melihat apakah dia satu tertarik atau tidak tertarik. Kalau dia tertarik, maka tugas kita sebagai orang tua, honor kita, privilege kita, yaitu kasih tahu adalah, you tahu gak, 100 ini datangnya cuma dari satu benih ini aja. Kalau kamu bisa solve this problem aja, then you can do it. Nah itu, jadi dari sana kita dengan cara melakukan seperti demikian, kita bisa kemudian membantu anak-anak kita itu untuk mencapai potensi-potensi yang mereka sampai. Sehingga pertanyaan pada umumnya yang pertama Ibu Billy bawa pada hari ini, yaitu pertanyaan quarter life crisis. Anak-anak saya memang belum ada yang umurnya 25 tahun. Tetapi seperti kebanyakan anak-anak, katanya ada sesuatu yang namanya terrible two. Ternyata anak saya tiga-tiganya nggak ada terrible two. Terus ada yang bilang adalah, nanti kalau anak udah remaja, dia nggak mau dipeluk-peluk sama bapaknya. Anaknya saya masih nempel sama saya kayak berangko kayak begitu. Anak saya seperti anak orang lain, normal gitu, bisa suka laki-laki, laki-laki juga bisa suka anak saya. Tapi dia bisa dengan jujur berbicara dengan kita. Kalau begitu, triksnya apa dong, Fit? Nah, ini triks yang kayak lagi saya nggak bisa katakan kita sudah figure it out. Kami anak-anaknya masih kecil sekali. Tapi what we think is that kita nggak pernah mengkondisikan anak kita, lu cuman 2 tahun. Jadi lu nggak ngerti, lu dengerin papa aja. Kan begitu. Kita dari kecil, kita mendidik anak-anak kita pada saat dia umurnya 2 bulan, kita treat dia seperti dia sudah 6 bulan. Pada saat dia 1 tahun, kita treat dia seperti sudah 3 tahun. Pada saat dia 3 tahun, kita treat dia dengan 7 tahun. Dan pada saat anak kita tidak bisa, ini kan penting sekali, yaitu adalah semuanya anaknya 3 tahun. Kita treat dia dengan 7 tahun, kemudian dia nggak bisa bikin keputusan itu, atau dia bikin keputusan yang salah. Jangan kita marahin dia, goblok lu. Dia nggak goblok, memang umurnya baru 3. Tapi kemudian kita turunkan ke 6. And that's where you see your children bloom. Dan karena itu anak saya nggak ada sih yang terrible tuh. Mungkin ada yang berpikir terlalu bulu-bulu kalau terlalu ideal, but it's true. Anak saya nggak ada lewatin terrible tuh. Anak saya nggak lewatin yang orang lain lewatin. Nah, harapan saya, apa yang sedang saya kerjakan pada saat ini, saya ngajar anak-anak saya tentang investasi, saya ngajari anak-anak saya tentang melihat buah dan mengerti datangnya dari mana. Tujuannya adalah apa? Satu hari pada saat dia 25 tahun, mereka tidak seharusnya melewati quarter life crisis. Atau di zaman kita, midlife crisis. It doesn't matter. And it doesn't matter because of one thing. Karena they know why they do what they do. Mereka tahu
dia punya kompas, dan kompas itu membawa mereka untuk bisa pergi dari titik A ke titik B, seperti GPS kita. Jadi kompas bukan untuk bikin mereka adalah diam, tapi kompas adalah supaya mereka bisa bergerak dari titik A pergi ke titik B. Tugas kita sebagai orang tua membimbing mereka selama kira-kira 18 tahun pertama kehidupan mereka, dan sesudah itu, whether you like it or not, they're gonna leave the nest. Dia akan jadi orang dewasa muda, dia akan meninggalkan kita, dia harus bikin keputusan-keputusan, dan saya pikir disitulah kita akan mulai melihat apakah kompasnya jalan nggak. Dia tahu nggak cara pakai kompasnya. Kalau dia Anda tahu itu, saya harap dan saya doa, mungkin Ibu Ili juga teman-teman semua boleh bantu doain saya supaya anak saya dan anak ibu, anak bapak, teman-teman semuanya nggak ada yang lewatin quarter life crisis karena mereka tahu kenapa mereka lakukan. Mungkin mereka tidak jelas dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi mereka tahu kenapa mereka lakukan ini. Nah, kalau ada elemen-elemen seperti ini, saya pikir quarter life crisis bisa ditanggulangi dengan baik, bahkan di zaman-zaman seperti ini. Ya, menarik sekali. Seringkali kita mengalami ketakutan karena kita tidak tahu, karena ada sesuatu yang nggak jelas. Nah, itu sebabnya kalau kita nggak tahu, kita bertanyalah. Kemudian kita bisa bertanya kepada siapa aja. Kalau kita nggak tahu, kita bisa belajar supaya kita jadi tahu. Nah, kalau kita sudah kita tahu, jadi kita ngerti, kita ada kompasnya, kemana kita melangkah, kemana kita akan mengarah. Dan setiap fase kehidupan, Coach David setuju ya, setiap fase kehidupan pasti ada krisis-krisis yang akan kita, kalau kita belajar kemudian mempersiapkan diri, kita juga tahu pada saat menghadapi krisis tersebut, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya ya. Dan belajar, jangan pernah berhenti belajar, bisa sama siapapun, orang lain, kemudian juga dari berbagai usia pun kita bisa bertanya, dari pengetahuan, seminar, kegiatan apapun kita bisa belajar dan teruslah perlengkapi diri kita. Setuju ya Coach David ya? Nah, nggak berasa nih kita udah 50 menit. Coach David mungkin boleh sharing kegiatan-kegiatan yang Coach David lakukan atau hal-hal yang Coach David bisa sharingkan kepada audiens pada malam hari ini yang bisa membantu dan berguna dan juga bisa diikuti oleh audiens yang hadir hari ini entah dari berbagai usia. Mungkin Coach David boleh sharing? Ya. Yang ada di detak jantung saya, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah kepemimpinan, khususnya di dalam dunia bisnis. You wanna know more, bisa pergi ke Instagram saya atau ke website namanya askdtanything, askdtanything.com. Bisa pergi ke Instagram saya dtjokror, dan di profil saya ada link untuk bisa melihat apa-apa saja yang sedang terjadi di dalam dunia training atau coaching yang sedang terjadi. Thank you. Ya, wow. Jadi untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jika ingin diperlengkapi, dan penting banget loh diperlengkapi dalam hal kepemimpinan di area bisnis, dan Coach David tadi sudah menyebutkan, follow Instagram dari Coach David, dan ada training-training dan hal-hal yang memperlengkapi ya, untuk membangun kepemimpinan. Nah, saya juga mau menginformasikan bahwa khusus untuk teman-teman yang single di usia 20-35 tahun, tadi juga kita membahas penting sekali untuk kita belajar dan memperlengkapi diri. Jadi untuk teman-teman di usia single, ada satu pembelajaran, yaitu pemuritan untuk usia single 20-35 tahun, membahas tentang keunikan diri, mengenali keunikan diri, bagaimana menyusun goal setting atau panggilan hidup, menemukan tujuan hidup, dan juga bagaimana memproses emosi, dan belajar tentang mental health, supaya kita bisa melewati quarter life crisis dengan cara yang lebih kondusif. Dan juga tadi kita membahas ya Coach David ya tentang parenting dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Tentunya untuk kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sehat, kita perlu menjadi orang tua yang terus bertumbuh, sehat secara emosi dan juga sehat secara mental. Itu sebabnya juga untuk para orang tua, para pria ataupun para wanita, para ayah dan ibu, ada juga pemuritan untuk pria Restored Life Men Discipleship, dan untuk para wanita Virtuous Women Discipleship yang akan memperlengkapi kita sebagai pasangan, suami, istri, ataupun orang tua. Dan tentunya dari berbagai usia, kita perlu terus belajar memperlengkapi diri. Nah, nggak berasa nih Coach David, kita sudah mau mengakhiri. Terima kasih sekali untuk waktunya. Mungkin ada closing statement buat kita semuanya? Sekali lagi closing statement yang pastinya akan memberkati kita. Mungkin kalau ada closing statement, ingat bahwa anak kita bersama-sama dengan kita kira-kira 18 tahun sekali lagi. Jadi jangan berpikir bahwa anak kita cuma bersama-sama dengan kita selama 18 menit. Mungkin lebih mudah untuk kita bilang adalah, oh gini aja gak bisa, anak siapa sih sebagai contohnya.
Tapi untuk kita untuk mengerti bahwa it's at least 18 years, if not 30 years and 40 years. Jadi jangan buru-buru kalau kerja sesuatu. Kalau kalian adalah anak muda dan kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, juga ingat bahwa adalah untuk orang tua kita sampai di tempat di mana mereka berada juga it doesn't take only 18 minutes, it also take a whole lifetime untuk mereka bisa ada di tempat di mana mereka berada. Pasti ada sesuatu yang kalian bisa belajar dari mereka. Jangan buru-buru udah bilang dulu belum apa udah bilang adalah masalahnya mereka nggak ngerti kita dari zaman seperti apa. Nah, saya punya anak yang paling kecil umurnya 10 tahun. Kalau kalian pernah kelihatan sama saya sama anak umur 3 tahun, 5 tahun, I can connect with them. Saya adalah guru ekonomi untuk kelas 5 dan 6 SD, tapi saya masih berbincang-bincang dengan orang yang umur 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Sehingga dari sana kemampuan kita untuk mau untuk diajar, mau untuk belajar, itu akan menggambar kita seperti otot kita ya. Otot kita itu menjadi lebih besar dan kemudian membantu kita kemudian bisa melawan atau melewati arus kehidupan setiap hari. Dan kita bisa katakan bahwa adalah memang hidupnya susah sih, memang ada tantangan sih, but I can figure it out gitu, karena history memberikan banyak pelajaran kepada kita, tetapi the future khusus memberikan kepada kita memiliki banyak tantangan dan juga harapan bahwa ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang lebih cemerlang yang ada di depan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjadi orang yang akan meraih masa depan itu? Atau Anda cuma akan jadi penonton dan bilang adalah, ya ilah ketinggalan kereta deh gua, kayak begitu. So, I hope itu yang saya pelajari dalam my short 42 years on planet Earth, and I hope that is useful for you. Ya, wow. Tepuk tangan semuanya. Jadi masa depan itu pasti ada tantangan, tapi pasti ada harapan. Dan pasti kita bisa melewatinya. Kemudian juga tetap semangat, dan jangan pernah berhenti belajar ya, Coach David ya. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya, Coach David. Salam ya buat istri dan juga anak-anak. Senang sekali boleh sharing dan berbagi yang tentunya memberkati. Sekali lagi, tadi ada yang bertanya, kalau seandainya mau mengikuti kegiatan, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Coach David dan timnya, bisa follow Instagram dari Coach David. Mungkin boleh sekali lagi, tadi ada yang bertanya, Instagramnya, alamatnya, Coach? DTJOKROR. Jadi David Cokro Raharjo, jadi D Cokro R untuk Raharjo. DTJOKROR. Oke, makasih. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan dari Virtuous Life bisa follow Instagram virtuouswomen_id atau Virtuous Life Indonesia. Sekali lagi selamat malam untuk semua audiens juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap semangat dan sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.